Ya structure warrant sebenarnya kurang lebih sama seperti warrant ya, cuman kalau misalnya warrant kan diterbitkan oleh company, kalau structure warrant nanti diterbitkan oleh sekuritas AB. Nah, jadi structure warrant itu seperti kontrak ya, memperbolehkan seseorang menjual atau membeli di suatu harga tertentu seperti itu. Jadi ya ada rentang waktu tertentu, sebut-sebut sih paling lama 2 bulan. Jadi ya kurang lebih sebenarnya sama seperti warrant, cuma diterbitkan oleh AB seperti itu. Jadi ya nanti misalnya BCA ada kontraknya bisa dibeli di harga sekian dengan jangka waktu sekian. Jadi ya sebenarnya lebih murah jika beli SW daripada beli sahamnya langsung karena lebih murah. Jadi ketika saham BCA misalnya naik, ya kalau pegang call warrantnya keuntungannya secara persentase lebih besar seperti itu. Oke, tapi negara-negara mana sih yang sebenarnya sudah mengaplikasikan atau memiliki sistem ini? Kalau misalkan di Indonesia kan kita sebutnya Oh, ini baru nih. negara-negara maju, bursa-bursa maju semua udah ada. Kalau di luar negeri, di US sudah terkenal dengan sebutan put atau call option, put option. Nah, di luar negeri bahkan yang nerbitin udah bukan dari sekuritas lagi, langsung jika kamu punya sahamnya kamu bisa keluarin kontrak tersebut gitu. Jadi ya jadi kamu punya backupnya, misalnya karena kamu punya saham BCA, kamu bisa nerbitin put atau call BCA seperti itu. Jadi ya karena di luar negeri sudah lebih maju, sudah lebih canggih lah, jadi ya tidak perlu bursa lagi, tidak perlu AB lagi yang nerbitin warrant tersebut. Ini kan muncul konsep ya Mas Putra bahwa jika kita menggunakan sistem structure warrant ini, maka kita mengeluarkan modal lebih kecil tapi keuntungannya lebih maksimal, dan pun kalau rugi hanya rugi di premi awal saja. Ini boleh dong dijelaskan sistemnya ini sebenarnya seperti apa? Ya jika memang jika belinya sebenarnya kan belinya bukan rugi di premi awal saja, karena kita kan biasanya mungkin belinya di market ya. Kosannya investor terutama investor retail ya, kalau beli di market ya ada kerugian pembeliannya. Bisa kamu beli di harga 40 suatu hari ternyata sahamnya nggak nyampe ke harga tersebut, ya nantinya warrannya hangus. Seperti kamu beli warran aja di pasar reguler, warrannya bisa hangus gitu. Jadi ya bisa masalahnya jika investor ingin investasi yang perlu diperhatikan itu seperti itu. Oke, lantas siapa-siapa saja nih yang bisa memiliki warrant, atau apakah ada syarat-syarat khusus bagi sekuritas untuk bisa memiliki warrant ini? Ya nggak ada sepertinya ya, semua investor sepertinya bisa melakukan pembelian seperti itu. Jadi ya misalnya seperti account margin kan memang harus investor-investor yang sudah punya dana lebih ya, makanya disebut batasnya pembeliannya masih 200 juta. Tapi khusus untuk struktur luarnya sepertinya masih belum ada dari bursa. Oke, karena memang baru akan rilis di September 2022 ini ya Mas Putra ya? Iya, produk baru dari bursa. Oke, Mas Putra, tapi kalau misalkan berdasarkan data yang saya riset begitu ya, ini warrant yang akan keluar mungkin baru dari saham-saham yang ada di IDX30. Sebenarnya apa yang tadi saya tanyakan? Apa sih yang menjadi syarat dari saham-saham ini bisa mengeluarkan warrant? Apakah ada angka tertentukah atau kondisi tertentukah, Mas Putra? Ya tentunya bursa nggak mau bikin goreng-gorengan warrant untuk saham-saham goreng-gorengan yang justru akan memperparah kondisi SW ini. Jadi pertama dikenalkan ya diperkenalkan tentunya dengan saham-saham dengan, jadi perlunya underlying aset yang bagus-bagus dulu ya, masuknya IDX30 seperti. Jadi ya supaya ini lebih ke depan lebih bisa diterima masyarakat ya dimulainya ya tentunya dari IDX30 dulu, tapi tidak menutup kemungkinan nanti kan pastinya akan diperluas jika memang produknya laku seperti itu. Mbak Sabrina, langsung saja kita mulai. Tadi kan saya sudah berdiskusi banyak hal nih dengan Mas Putra terkait structure warrant ini. Lalu sekarang kita lagi membahas tentang keuntungan warrant terstruktur, dimulai dari leverage, potensi keuntungan tidak terbatas, lindung nilai investasi, dan juga likuiditas tinggi. Sebenarnya untuk pemula, apakah structure warrant ini disarankan, Mbak? Dan bagaimana tanggapan Mbak dulu deh terkait tentang structure warrant ini? Well, I think structure warrant ini bisa dianggap lumayan sangat menarik ya. Kenapa? Karena kita bisa ketahui juga ya bahwa program dari Bursa Efek Indonesia, di mana kita ketahui juga ini memungkinkan modal yang cukup terjangkau, dan tentunya ini sangat menguntungkan bagi retail investor. Dan kita sebagai AB atau sekuritas juga tentunya akan mensupport kondisi di mana Bursa Efek Indonesia yang mencanangkan kondisi ini gitu. Dan kita ketahui juga sebagai
sebenarnya kalau kita berkaca dari beberapa negara di Asia Tenggara, baik itu dari bursa Malaysia, bursa Thailand, sebenarnya untuk structure warrant ini udah umum gitu, dan dalam artian secara turnover juga sangat menarik. Kenapa? Karena di bursa Malaysia turnovernya ini lumayan signifikan, begitupun juga dengan bursa Thailand. Dan harapannya Indonesia dengan kita ketahui juga dari tahun 2020, 2021, dan 2022, harapannya ini menjadi salah satu ajang financial literasi juga untuk investor retail yang sebelumnya belum kenal bursa efek dengan modal yang terjangkau dan juga potensi keuntungan yang cukup besar. Tentunya ini akan bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk retail investor. Oke, Mbak, lantas kalau tadi saya sempat menanyakan juga ke Mas Putra, siapa-siapa saja yang bisa mengeluarkan warrant ini? Kalau menurut Mbak, siapa-siapa saja dan apa aja sih sebenarnya syaratnya, Mbak? Iya, untuk structured warrant ini jelas sedikit berbeda ya dengan warrant pada umumnya, karena kalau kita lihat dari sisi perbedaan, untuk warrant pada umumnya ini diterbitkan oleh emiten ataupun si company. Tapi kalau untuk structured warrant yang sudah dikeluarkan dari program bursa efek, ini adalah sekuritas ataupun AB gitu. Dan beberapa kriteria khusus yang memperbolehkan siapa aja yang bisa menjadi penerbit, tentunya ini sangat dilindungi ya untuk customer protection juga gitu, di mana sekuritas yang memiliki modal ataupun MKBD lebih dari 200 miliar, lalu ekuitasnya tercatat positif, dan juga kondisi sekuritasnya juga tidak tersuspend ya. Dan yang keempat mungkin bisa diperhatikan juga dapat mendapat pernyataan efektif dari OJK. Namun tidak hanya hal demikian, karena kita ketahui juga sudah banyak sekuritas yang punya online trading platform, dan tentunya nanti sekuritas yang nanti terlibat dalam sebagai si penerbit ini juga harus memastikan bahwa online trading platformnya juga punya fitur yang bisa mewadahi si structured warrant gitu. Oke, lantas Mbak, apa sih yang mempengaruhi perubahan harga dari warrant ini? Kan kalau misalkan berdasarkan data yang kami dapatkan, ini angkanya akan berkisar di 3 sampai dengan 10% begitu. Tapi mungkin rata-rata akan ada di 5%. Ini apa yang menyebabkan angka-angka ini bisa berubah, Mbak? Kita perhatikan sebenarnya balik lagi ya dengan kondisi di mana ketentuan dari siapa aja sih yang nanti akan menjadi komponen-komponen di structured warrant ini gitu ya, adalah company-company yang terdaftar di konstituen indeks IDX 30 gitu, yang mungkin ini menjadi salah satu terobosan awal untuk Bursa Efek Indonesia melakukan pemilihan dari sisi screening company gitu. Nah, kondisi di mana nanti pergerakan harganya dan lain sebagainya ini tentunya akan berkaca dengan si company utamanya sendiri gitu ya. Dan pada umumnya biasanya ketika nanti harga saham si underlying-nya atau dalam arti si saham utamanya bergerak naik ataupun si warrant-nya biasanya akan berjalan seiringan ya, dalam arti inline gitu, seperti itu.